Oh, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi sebagai pembina sekaligus pengisi atau sekaligus Ustadz kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga setiap hari kita akan mendapatkan pencerahan darinya. Yang saya hormati para pengurus yang selalu berusaha, yang selalu memikirkan bagaimana agar kajian kita tetap jalan. Dan yang saya hormati para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, memberikan ridhonya atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dan memberikan maafnya atas kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya saya sampaikan bahwa ada nabi, ada ulama, kemudian ada nabi, kedudukannya nabi sudah jelas, ada kedudukan ulama sebagai warasatul anbiya. Nah, maka kalau ulama itu mungkin saya contohkan sebagaimana dokter. Kalau di bidang dokter itu kita anggap ulama. Ulama itu ahli ilmu. Ahli ilmu. Nah, kalau ada dokter itu menghadapi pasien, bagaimana pasiennya bisa sembuh? Maka kemudian dokter itu bersatu. Dokter itu bersatu dan mereka kadang-kadang beda pendapat. Beda pendapat. Beda pendapat itu ternyata dokternya itu tidak boleh, oh saya yang paling benar, kamu salah, saya yang paling baik. Nah, begitu. Nggak boleh. Nah, nanti pasiennya nggak sembuh-sembuh. Pasiennya nggak sembuh-sembuh, malah jadi apa? Takutkan salah obat dan lain sebagainya. Tapi bersatu bagaimana pasiennya bisa sembuh. Begitu juga ulama. Ulama, kiai, mestinya seperti dokter itu. Bagaimana umatnya ini bisa bersatu. Bagaimana umatnya bisa bersatu. Yang boleh beda pendapat, yang boleh, maka itu adalah ulamanya boleh. Ya. Tapi ulamanya tidak boleh mengatakan bahwa ini salah, ini benar, ini salah. Itu wilayahnya Nabi. Nanti umatnya tidak bisa bersatu. Umatnya tidak bisa bersatu. Kalau dokter saya umpamakan, nanti pasiennya nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, pada dasarnya Islam itu adalah dingin, menyatukan satu sama lain, menyambung silaturahmi, memahami, ya. Jadi dijadikan laki-laki dan perempuan, lita'arofu saling memahami. Kalau sudah saling memahami, maka umat Islam akan menjadi damai. Maka jangan sampai ulamanya mengatakan saya yang paling benar, jangan sampai begitu. Dan juga jangan sampai umatnya mengatakan ulama ini yang paling benar. Ulama, jangan sampai begitu. Nanti ulamanya seakan-akan menjadi seperti Nabi. Baik, kita mulai dari hadis yang ke-22. Monggo Bu Wati bisa diartikan. Iya Ustaz, siap Ustaz. Mulai ketahuilah juga nggak apa-apa. Iya Mulai, Ustaz. uh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan segala isinya pun juga terlaknat, kecuali zikir pada Allah dan apa yang berkaitan dengannya, dan orang yang alim atau orang yang belajar. Abu Isa berkata, hadis ini Hasan Gorib. Baik. Qala samitu Atha ibn Qurrah, qala samitu Abdullah bin Damrah. Qala samitu Aba Hurairah yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ana ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ketahuilah, ingatlah." Jadi ini menunjukkan sangat pentingnya, maka kita harus memahami betul. Nah, sebentar. Ini kok nggak jalan ini. Ala inna dunya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia. Di sini ada kalimat takkid inna. Ini menunjukkan bahwa betul-betul luar biasa itu. Sungguh dunia itu mal'unatun. Dilaknat. Jadi mal'unatun dilaknat. Nah, dunia itu kalau di dalam Al-Quran ayatud dunya la'ibun. Ada mainan, hanya mainan saja. Bahkan ada ayat yang lain mataun ghurur, ya, kenikmatan yang menipu, ya. Kalau kita makan kelihatannya enak luar biasa. Habis enak, kadang-kadang enaknya hanya di mulut saja. Di tenggorokan sampai ke bawah, lah kadang-kadang jadi penyakit. Semakin enak makanan kita, kadang-kadang semakin penyakitnya semakin menumpuk. Nah, itu mataun ghurur, ya, kenikmatan yang menipu. Kita beli pakaian samanya, kelihatannya bagus. Tapi setelah beli kadang-kadang kita pakai hanya sekali saja, saat undangan saja, saat ada acara saja, tapi kemudian kita tidak pakai setiap hari. Nah, itu begitu. Jadi itu sifatnya dunia. Dan dunia adalah zinatul hayatid dunya. Ya, jadi dunia ini dihias. Nah, dunia ini hanya hiasan. Hiasannya berupa anak, berupa harta, dan lain sebagainya. Nah, itu kehidupan dunia. Nah, itu kata Rasulullah mal'unatun. Mal'unatun. Dilaknat. Mal'unun ma fiha. Mal'unun ma fiha. Kemudian terlaknat kecuali terlaknat ma fiha, apapun yang ada di dalamnya. Apapun yang ada di dalamnya. Jadi kita punya apa saja, itu semuanya tidak terkecuali. Allah akan melaknat kehidupan dunia. Kita punya mobil, bisa mobil itu terlaknat. Kita bisa punya baju bagus, juga bisa terlaknat. Kita punya, ya apa saja. Nah. Kita bisa
terlaknat. Kecuali. Ya. Foto Ustadz Wahid memang nggak kelihatan ya Ustadz? Iya. Oh begitu, mungkin masih penyesuaian ya Ustadz dengan ini tabnya ini. Ya, masih penyesuaian. Iya. Bentar, bentar. Ayolah, Ustaz. Nah, baik. Ala inna dunya mal'unun. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu mal'unatun. Mal'unatun itu adalah dilaknat. Mal'unun mafia. Dilaknat apapun yang ada di dalamnya. Nah, apapun yang ada di dalamnya. Itu bisa menjadi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa kepada yang punya dunia. Nah, illa kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Wama walau, dan apapun yang berhubungan dengan dia. Jadi jangan sampai kemudian kita punya dunia, kita punya apa saja di dunia ini, kemudian kita lupa kepada Allah. Ya, nah, kita lupa kepada Allah. Maka jadikan apapun pemberian Allah di dunia ini sebagai alat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sepeda, kita gunakan untuk alat mengingat kepada Allah. Kita gunakan untuk pergi ke masjid, kita gunakan untuk semuanya, pokoknya alat untuk mengingat Allah. Nah, jadi wama walahu, dan apa yang berhubungan dengan zikir. Jadi semua yang berhubungan dengan zikir itulah kecuali. Nah, semua dilaknat terkecuali yang berhubungan dengan zikir. Itu yang pertama. Yang berhubungan dengan zikir. Apapun pokoknya hubungannya dengan zikir, nah, itu adalah yang termasuk kecuali. Wa alimun. Wa alimun, dan orang yang alim. Orang yang alim, orang ahli ilmu. Nah, alimun ini ilmu apa saja di sini tidak disebutkan. Apakah ilmu khusus ilmu agama? Apakah tidak? Ya tidak disebutkan. Karena yang namanya ulil albab, yang namanya ulil albab adalah orang-orang yang selalu dzikir kepada Allah sampai tidur, berbaring. Nah, itu selalu dzikir kepada Allah. Dan wayatafakkaruna, dan selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Nah, itu orang alim. Jadi bukan satu sisi saja. Ada ilmu itu, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Nah, sebenarnya ada ilmu dunia dan ilmu akhirat ini yang membagi adalah manusia. Di dalam Islam tidak ada bagian ilmu dunia, ilmu akhirat tidak. Tapi ilmu itu ujungnya bisa mengantarkan orangnya menjadi ulil albab. Dan ulil albab itu adalah orang yang selalu dzikir kepada Allah, baik waktu tidur, waktu berbaring, dan selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada ayat kauniyah dan ada ayat yang tertulis. Ada Al-Quran dan ada ayat di sekitar kita. Kalau kita mampu berpikir tentang darah kita aja. Ada orang itu yang masuk Islam gara-gara darahnya.
setelah dia terpotong atau setelah operasi itu badannya disobek itu ternyata darahnya bisa lewat kembali, bisa kembali, jalannya bagus. Padahal dokter itu tidak menyambung darahnya, paru-parunya tidak disambung, dia hanya menyambung kulitnya saja. Itu menunjukkan ada yang menjalankan. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu, itu namanya ulil albab. Au muta'allimun. Au muta'allimun. Atau orang yang belajar. Ada orang yang belajar. Nah, terutama ya mungkin belajar supaya mengetahui Allah. Belajar supaya dekat dengan Allah. Belajar supaya mengantarkan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala dzikrullah. Illa dzikrullah, kecuali dzikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apapun yang berhubungan dengan dzikir. Jadi kalau bisa segala sesuatu ingat itu adalah untuk dzikir kepada Allah. Apapun yang berhubungan dengan dzikir maka itu tidak terlaknat. Wa alimun, dan orang alim, au muta'allimun, dan orang yang mau belajar. Sehingga belajar itu tidak ada batas usia. Tidak ada batas usia. Apakah umur kita masih anak-anak, apakah umur kita sudah tua, ya. Jadi tidak ada usia. Sampai di liang kubur pun kita akan belajar. Selalu belajar, selalu belajar. Nah, itulah yang tidak dilaknat oleh Allah dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan. Monggo diartikan dulu. Ya Ustaz, dari Al-Mughirah bin Sa'ad bin Al-Akhram, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berkutat pada ladang dan perdagangan, sehingga kalian menyukai dunia. Baik. An Abdullah ibni Mas'ud qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu ad-dhai'a fatarghabu fid dunya. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu, janganlah kalian semua menjadikan. La tattakhidu, janganlah kalian semua menjadikan ad-dhai'a. Ad-dhai'a. Ad-dhai'a itu orang yang sibuk pada dagang dan kebun. Nah, sibuk pada dagang dan kebun. Jadi pikirannya, fokusnya hanya sawah ladangnya, fokusnya hanya dagangnya saja. Istilahnya fokusnya hanya dunia. Kalau fokus pada sawah ladang, oh ini nanti panennya berapa. Kalau tambak ya ikannya sampai berapa. Fokusnya begitu, terus fokus begitu. Maka kata Rasulullah, fatarghabu fid dunya. Kalau kalian semua sibuk pada dagang, sibuk pada bisnis, kadang-kadang sudah tua, tetap bisnis saja, disibukkan bisnisnya, ya nggak apa-apa. Disibukkan, tapi jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok tidak boleh untuk sibuk itu? Karena fatarghabu fid dunya. Kalian akan menjadi orang yang cinta dunia. Ya. Akan menjadi cinta dunia. Tidak cinta akhirat, tapi cinta dunia. Kadang-kadang kita sudah tua, tapi kadang-kadang kalau kita ke acara, oh ditunjukkan dunianya. Jadi ini hadis bahwa jangan sampai kita ini terlalu sibuk dengan ladang kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan dagang kita, terlalu sibuk
Nah, sehingga kita menjadi mencintai dunia itu lebih daripada mencintai akhirat. Seakan-akan kalau tidak ada dunia tidak bisa apa-apa. Seakan-akan kalau tidak jadi penguasa nggak bisa apa-apa. Seakan-akan kalau tidak punya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan begitu. Ya, sehingga saya harus punya ini, saya harus punya ini. Sehingga menyibukkan diri dalam urusan dunia. Baik. Kita lanjut hadis ke-23, 24. Nah, monggo diartikan dulu. Siap. Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari Al-Masih, dari Abu As-Sarafar, dari Abdullah bin Amru, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi kami saat kami memperbaiki gubuk milik kami. Beliau bertanya, apa ini? Kami menjawab, gubuk ini sudah lemah, kami memperbaikinya. Beliau bersabda, aku tidak melihat kematian, melainkan lebih cepat dari gubuk itu roboh. An Abi As-Safar an Abdullah bin Amr qala marra alaina, lewat kepada kami. Marra alaina, lewat kepada kami. Siapa yang lewat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, sedangkan kami nu'aliju. Kami sedang memperbaiki khusson. Ya, khusson lana, rumah kami. Jadi istilah sekarang mungkin kerja bakti. Ya, kami memperbaiki kerja bakti rumahnya yang sudah agak rusak. Jadi menolong itu. Faqala mahada, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahada, apakah ini? Apa ini? Ada apa ini? Kemudian faqulna, kami katakan waqad wahiya. Qad wahiya. Qad waha. Sungguh betul-betul kami telah memperbaiki. Fanahnu nuslihuhu, kami semua adalah memperbaikinya. Jadi kalau ada rumah rusak, kemudian diperbaiki sama-sama. Tapi Rasulullah SAW lain. Qala, bersabda Rasulullah, ma'ara al-amra illa ajal min dalik. Ya, ma'ara. Saya tidak melihat sesuatu. Saya tidak melihat sesuatu illa ajlun min dalik, kecuali yang lebih cepat. Ajal itu min dalika, daripada itu. Jadi ternyata maksudnya bukan berarti nggak boleh memperbaiki rumah, bukan. Tapi jangan sampai kita ini sibuk dengan perbaikan rumah, padahal kematian itu lebih cepat datangnya. Ya. Jadi kematian itu lebih cepat. Padahal dunia itu sifatnya hanya wala tansa nafsi baga minat dunya. Ya, wala tansa nafsi baga minat dunya. Jangan dilupakan. Tapi yang intinya adalah mencari akhirat. Ya. Mencari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Sifatnya hanya jangan lupa. Dan ternyata kematian itu lebih cepat daripada itu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ya. Kapan kita mati. Apakah hari ini. Dan pada hari ini pun kita juga tidak tahu. Habis ini atau kapan itu tidak tahu. Kadang-kadang ada yang menunggu suaminya yang sakit, menunggu. Tapi yang menunggu ini malah mati duluan. Yang sakit gak mati-mati. Ada yang begitu. Nah, itulah ajal. Ya, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia.
Apakah kita lebih dulu atau tidak? Ada kadangkala yang lebih sehat itu lebih duluan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit malah tidak mati-mati. Padahal secara akal umumnya orang yang sakit itu sakit parah itu akan menuju kematian itu lebih dulu. Tapi Allah berkehendak lain. Karena kita tidak tahu. Maka berhati-hatilah dengan dunia. Ya, berhati-hatilah. Seakan-akan saat membangun rumah saja Rasulullah mengingatkan. Rasulullah mengingatkan. Ma'arul amru illa ajal min dzalik. Saya tidak tahu urusan yang lebih cepat daripada ini. Ya. Bahkan di hadis lain itu lebih cepat daripada air yang turun dari gunung, air terjun. Ajal itu lebih cepat daripada air yang turun dari gunung. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang ke-25. Anna Abdurrahman ibnu Khubair bin Nufair haddasahu an Abi an Ka'ab bin Iyad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Monggo diartikan. Buati. Ya Ustaz. Abdurrahman bin Jubair bin Nufair bercerita kepadanya dari ayahnya, dari Ka'ab bin Iyad berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna likulli ummatin. Sesungguhnya setiap umat itu fitnatan, ada fitnahnya. Jadi setiap umat ada ujiannya. Mulai Nabi Adam sampai terakhir semua ada ujiannya. Sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fitnatu ummati, kata Rasulullah, sedangkan fitnah daripada umatku adalah harta benda. Ya, adalah almal, adalah harta. Ya, memang kalau kita lihat ini, semuanya kalau bilang yang namanya uang itu gak kenal saudara. Yang namanya uang gak kenal saudara. Apakah dulur, apa tidak, ya uang itulah yang menyebabkan pisah saudara, yang menyebabkan bertengkar antar saudara, ya gara-gara uang. Ya, maka jangan sampai kita ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan harta waris yang banyak, bahkan tidak ada harta warisnya itu. Padahal Rasulullah itu seorang presiden. Seorang presiden tidak meninggalkan harta waris. Nah, itu luar biasa. Saat meninggal dunia, di dalam laci istrinya itu tidak ada yang namanya kekayaan atau gandum. Itu tidak ada, hanya cukup bisa dimakan beberapa hari saja. Nah, itu. Jadi supaya kita ini tidak terlalu banyak fitnah, tidak terlalu banyak ujian, maka mencarilah harta benda, tapi jangan sampai harta benda kita itu menjadi ujian kita. Maka perbanyak sedekah, disedekahkan. Apakah Nabi itu tidak kaya? Nabi memang luar biasa kayanya, karena dia itu adalah seorang presiden. Kalau seorang presiden, apapun punya. Tapi kekayaan Nabi mengalir, kayak talang itu, kayak talang. Dia dapat langsung mengalir kepada tempatnya. Sehingga tidak sempat berhenti.
Dan Nabi mengatakan bahwa yang namanya kaya, orang yang kaya itu orang yang punya persediaan makan sampai 3 hari. Nah, itu yang kaya. Oh, berarti kita itu sudah luar biasa kayanya. Persediaan makan kita berhari-hari. Bahkan persediaan makan kita seakan sampai anak cucu kita. Nah, itu. Kayanya luar biasa. Diingat, hadis ini, inna likulli ummatin, sesungguhnya setiap umat itu fitnatun, ada fitnahnya, ada ujiannya. Jadi kalau kita semakin banyak ujiannya, semakin masalah gitu. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku adalah alma. Jadi semakin banyak harta benda kita, ya semakin banyak ujian yang kita alami. Supaya tidak banyak ujian, ya infakkan harta benda kita. Loman, dermawan, kasih sayang, banyak sedekah. Ya kadang-kadang kita harus kebaikan-kebaikan yang umum. Contohnya, kayak di kajian Zoom ini adalah kebaikan-kebaikan. Nah, banyak sedekah di sana. Bagaimana supaya kebaikan itu jalan? Karena di situ ada alim, ada muta'alim. Kita sebagai muta'alim, kita sebagai di antara kita ada yang alim, ada yang mengajarkan, ada yang belajar di situ. Maka di situ juga mengajarkan zikir-zikir kepada Allah, maka di situlah yang tidak terlalu. Nah, dicoba di antaranya begitu. Nah, ini hadis yang ke-25, hadis dari Imam Tirmidzi. Baik, sama. Ini ada penjelasan dari hadis yang lain. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin, sesungguhnya setiap umat itu fitnatan, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku, ujian umatku adalah harta benda. Maka hati-hatilah dengan harta benda. Kalau kita lihat di sini, semakin banyak harta benda kita, semakin ujiannya itu bertambah banyak. Semakin bertambah banyak, semakin berat ujiannya. Maka supaya ujiannya ringan-ringan saja, maka jangan memperbanyak harta benda. Bukan berarti tidak boleh mencari harta benda. Harus, kalau kita tidak mencari harta benda, kapan kita bisa berhaji? Kapan kita bisa berumroh? Kapan kita bisa menolong orang lain? Kapan kita bisa berzakat? Kapan kita bisa melaksanakan sholat dengan pakaian yang baik? Pakaian yang terbaik, kapan? Itu harus ada harta benda. Harus punya. Tapi kemudian kita gunakan sebagaimana mestinya. Baik, kita lanjutkan. Monggo diartikan dulu. Ya Ustadz, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Somad bin Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Huraid bin As-Sa'id. Berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, telah menceritakan kepadaku Humron bin Aban dari Utsman bin Affan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam tidak memiliki hak selain dalam hal-hal berikut: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya, dan roti keras dan air. Baik, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala laisa li ibni Adam, laisa, tidak ada, li ibni Adam, untuk anak Adam, hakun fi siwa hadil kisol, hak selain permasalahan ini. Jadi yang dimiliki anak Adam hanya ini saja, selain itu nggak punya. Ya, selain itu nggak punya. Nah, apa itu? Satu, baitun yaskunuhu, rumah yang ditinggali. Itu kita punya hak.
rumah yang kita tinggali. Wasaubun dan pakaian yuwari auratahu yang menutupi auratnya. Itu adalah hak kita. Karena kita punya rumah, punya pakaian. Wajilfun khubrin wal ma. Ya, ada jilfun keras, apa khubjin, roti, wal ma dan air. Jadi kita itu istilahnya bahan yang paling pokok adalah kita punya rumah, kita bisa menutup aurat, kita bisa makan, kita bisa minum, ya sudah. Selain itu nggak ada hak kita. Ya, selain itu nggak ada hak kita. Yang roti keras yang kita makan, ya sudah milik kita karena kita makan. Walma dan air yang kita minum. Pokoknya kalau sudah punya itu ya sudah luar biasa. Sudah punya rumah, sudah punya pakaian yang menutup aurat, ya, dan sudah punya roti. Roti yang di sini tidak disebutkan yang enak-enak, yang empuk, tapi roti yang keras. Walma dan juga air. Jadi sederhana saja. Karena mohon maaf ini ternyata hadisnya ini di dalam bab yang ke-55 ini sampai 33. Ini masih ke-26. Dan ini membahas tentang zuhud semua. Membahas tentang zuhud semua. Tentang dunia dan ternyata bagaimana dunia. Itu hadisnya. Hadis selanjutnya, hadis ke-27. An Qatadah, dari Qatadah, an Mutarif bin Abdullah bin Sikhir, an Abi annahu inta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takasur. Qala yaqul ibnu Adam mali mali. Wahallaka bin malika illa ma tasaddaqta fa'amdaita au akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita. Monggo bisa diartikan dulu. Siap Ustadz. Dari Qatadah dari Mutarif bin Abdullah bin As-Sikhir dari ayahnya bahwa ia sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau sedang membaca. Bermegah-megahlah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Quran Surat Al-Zalzalah. Beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Tidaklah engkau memiliki harta, kecuali apa yang telah engkau sedekahkan, kemudian engkau realisasikan, atau yang engkau santap, kemudian musnah, atau engkau pakai hingga usang. Intaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abihi in annahu intaha. Dia berhenti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca alhaakumut takasur. Ini kelihatannya surat At-Takasur bukan surat Al-Zalzalah. Artinya surat Al-Zalzalah. Alhaakumut takasur. Celakalah orang-orang yang memperbanyak. Karena orang-orang yang memperbanyak harta itu tidak bisa habis, tidak ada habis-habisnya. Kalau dikasih satu gunung emas, maka dia akan mencari gunung yang lain. Nah, ditambah satu gunung lagi, dia akan mencari gunung yang lain. Ya, itu memang sifat manusia. Tidak akan ada habis-habisnya tentang dunia. Ya. Qala berkata yaqulu ibnu Adam. Rasulullah bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Ya. Hartaku, hartaku, hartaku. Wahallaka min malik. Dan apakah engkau punya harta dari harta itu? Jadi kalau kita bilang, ini hartaku, 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 emasku, emasku, mobilku, mobilku, rumahku, rumahku, semuanya. Ya, semuanya begitu. Wahallaka min malik.
Wahal apakah kamu punya min malik dari harta itu? Illa kecuali. Jadi yang kita punyai, meskipun kita banyak emas, kita banyak mobil, kita banyak uang dan lain sebagainya, maka yang kita punyai illa mata sedekah. Ya, yang kita punya itu hanya apa yang kita sedekahkan. Fa'amdaita, ya, fa'amdaita, maka kemudian kita laksanakan. Ya, kita realisasikan. Nah, itu yang kita punya. Jadi, kita tidak berangan-angan sedekah saja, tapi tidak kita sedekahkan. Tapi kita punya uang yang kita sedekahkan. Itulah sedekah yang direalisasikan. Itulah yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya sambung untuk membantu para pengurus ya. Jadi ya apa supaya kajian kita ini selalu jalan terus. Lah ternyata juga kajian kita ini butuh yang namanya sedekah jenengan semua. Maka disisihkanlah sedekahnya untuk kajian kita. Mudah-mudahan dengan sedekah jenengan, karena di situ ada digunakan untuk ada alim, ada muta'alim, ada zikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini tempat yang cocok. Dan insya Allah tukang tagihnya di Ashifa ini betul-betul memberikan laporan setiap bulan. Nah, betul-betul memberikan laporan setiap bulan. Sehingga akan menjadi hal yang bagus. Yang kedua, setelah yang kita sedekahkan, au akalta fa'afnaita. Atau kita yang kita makan, kita belikan makanan, dan setelah kita makan, itu adalah rusak. Ya. Nah, jadi tempat jadi kotoran. Lah, harta kita adalah sesuatu yang kita makan, sudah. Tidak akan pindah ke orang lain. Sudah yang kita makan itu harta kita. Ya. Nah, fa'afnaita maka menjadi rusak, menjadi kotoran, menjadi isinya WC. Itu yang kita punya. Ya. Jadi yang kita punya. Au labista fa'ablaita. Atau kita punya, atau pada labista pakaian, fa'ablaita kemudian pakaian itu sudah usang. Jadi ada 3 ini. Kalau kita kadang-kadang kita menumpuk-numpuk harta kita, memperbanyak harta kita, ya, ditumpuk-tumpuk, kemudian kita seakan-akan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Seakan-akan kita bisa begitu. Tapi kata Rasulullah, mana yang hartamu itu mana? Ya. Hartamu itu tidak lain. Hanya yang kamu sedekahkan. Kamu realisasikan untuk sedekah. Itu hartamu. Nah, yang tidak, ya tidak. Ya. Yang tidak, ya tidak. Itu tidak menjadi hartamu. Meskipun kamu tumpuk-tumpuk, kamu perbanyak, bukan menjadi hartamu. Au akal ta'atau, yang kamu makan, itulah yang menjadi hartamu. Sebanyak apapun hartamu, makanmu hanya sepiring. Kadang sebanyak apapun hartamu, makanmu hanya ditakar. Kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Padahal kita bisa beli semuanya. Nah, padahal yang harta kita, ya yang kita makan itu. Yang kita makan itu. Aula bista wa ablaita. Atau harta kita itu yang kita pakai beli baju. Nah, cukup itu yang menutup aurat kita. Nah, itu yang namanya harta kita. Ya. Bukan berarti hadis ini kemudian kita menjadi nggak semangat untuk mencari harta, tidak. Ya, mencari semangat untuk bersedekah. Berarti semangat untuk mencari harta sekaligus semangat untuk bersedekah. Kemudian semangat, nah makanya makan itu jangan medit-medit. Makannya aja, nggak mau makan ini, ya, medit.
Padahal itulah yang harta kita yang kita makan. Atau aula bista, kalau beli baju ya sekalian yang baik. Ya, baik. Karena ke masjid itu juga harus menggunakan pakaian yang terbaik. Jangan kita sholat ke masjid. Nah, makanya orang lain itu melihat, oh orang Islam itu kumuh-kumuh. Saat sholat saja pakaiannya kayak gitu. Ya, kumuh-kumuh. Nah, tapi tunjukkan bahwa Islam itu adalah sangat baik. Baik, satu hadis lagi. Nah, monggo diartikan. Ini hadis yang berkaitan. Halo, Bu Wati. Iya Ustadz, putus-putus Ustadz. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia berkata, hartaku, hartaku, sesungguhnya hartanya ada 3, yang ia makan lalu ia habiskan, yang ia kenakan lalu ia usangkan, atau yang ia berikan, sedekahkan lalu ia miliki. Selain itu akan lenyap dan akan ia tinggalkan untuk manusia. Baik, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu al-abdu, berkata al-abdu hamba, mali hartaku, mali hartaku. Innama lahu min mali, sesungguhnya hartanya min mali hartanya itu salah satu, salasun 3. Jadi meskipun kita mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, tapi harta itu yang kita miliki hanya 3 saja. Ma'akala fa'afna, apa yang kita makan kemudian rusak. Jadi rusak, kita makan jadi kotoran. Nah, itu harta kita. Aula bisa fa'abla, atau pakaian fa'abla, dan maka jadi kita pakai, maka jadi usang. Nah, itu harta kita. Atau yang kita sedekahkan, yang kita berikan fa'akna, itulah yang kita miliki. Nah, saat meninggal ya tinggal satu ini. Jadi saat meninggal dunia manusia itu ya tinggal satu ini. Nah, wa ma siwa dzalik, dan apapun yang kita tinggalkan selain itu sih. Wama dan apapun, wama siwa dan apa selainnya itu semua bawadahibun, semuanya lenyap. Watarikuhu linnas, dan kita tinggalkan semuanya untuk manusia yang lain. Meskipun sebanyak harta kita, sebanyak apapun kita memiliki. Kadang saya pernah melihat di YouTube itu ada orang yang koleksi mobil itu sampai 200 mobil. Saking kayanya. Ya, saking kayanya koleksi mobil itu sampai 200 mobil. Oh, itu bangga saat kita hidup, ini hartaku, hartaku. Lah padahal kalau sudah meninggal dunia itu milik siapa? Milik siapa? Milik orang lain. Watarikuhu linnas, kita tinggalkan untuk manusia. Dan untuk manusia kadang-kadang kita suka bertengkar, anak-anak kita bertengkar. Kadang-kadang kita bertengkar antara yang satu yang lain, menyebabkan saudara kita pecah gara-gara hartanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan harta, meskipun kita banyak harta, kalau bisa yang menjadi milik kita saat meninggal dunia, milik kita seutuhnya, itu adalah fa'aknata. Kita berikan orang lain, dan itulah yang kita miliki. Kalau ma'akala fa'afna, yang kita makan, itu hanya di dunia. Aula bisa, yang kita belikan pakaian, itu hanya di dunia. Nah, saat dunia sampai kita meninggal, itu hanya wa'akna.
yang kita sedekahkan. Kalau di dalam hadis yang sebelumnya ada ma tasoddaqot, apa yang kita sedekahkan. Fa'amdaita, maka itulah yang menjadi milik kamu. Jadi kalau saat meninggal dunia, semuanya habis. Semuanya kita tidak miliki. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Nah, buat apa kita kerja keras yang luar biasa, ternyata kita hanya meninggalkan dunia, kita tinggalkan, kita tidak bisa memiliki. Kalau bisa, usahakan harta kita juga menjadi milik kita. Harta kita mengantarkan kita ke surga. Kalau kita di dunia naik Mercy, jangan sampai nanti di akhirat naik becak. Usahakan di dunia naik Mercy, di akhirat juga naik Mercy. Nah, di dunia hidup di rumah yang mewah, usahakan di akhirat juga hidup di rumah yang mewah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Pak Arto.